Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Alexa Anggirafika Putri, NIM 25128040005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Kasus Pembajakan Siaran Olahraga dan Pelanggaran UU ITE dalam mata kuliah Literasi Digital. Topik ini saya pilih karena perkembangan teknologi digital memudahkan masyarakat mengakses informasi dan hiburan, termasuk siaran olahraga. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan serius yaitu praktik pembajakan siaran ilegal yang merugikan banyak pihak serta melanggar hukum di Indonesia. Pada presentasi ini, saya akan membahas latar belakang masalah, studi kasus nyata, landasan hukum, sanksi pidana, serta pentingnya literasi digital bagi masyarakat dan mahasiswa. Olahraga saat ini bukan hanya hiburan, tetapi juga industri besar yang melibatkan hak siar bernilai miliaran rupiah. Kompetisi seperti Liga Champions, Liga Inggris, hingga NBA memiliki hak siar resmi yang dibeli oleh perusahaan media dengan biaya sangat tinggi. Namun, masih banyak masyarakat yang memilih menonton melalui situs ilegal karena dianggap gratis dan mudah diakses. Masalahnya, pembajakan ini bukan sekedar tindakan kecil. Aktivitas tersebut berdampak besar pada industri olahraga, penyiaran, dan ekonomi digital. Jika dibiarkan, perusahaan resmi akan mengalami kerugian besar dan ekosistem industri kreatif menjadi tidak sehat. Karena itu, isu pembajakan digital menjadi sangat penting untuk dibahas dalam konteks literasi digital. Berdasarkan informasi dari Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, pemerintah menegaskan bahwa perlindungan hak cipta di era digital harus diperkuat. Menteri terkait juga menekankan bahwa pelanggaran hak siar bukan sekedar pelanggaran teknis, tetapi tindakan yang merugikan negara dan pelaku industri. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, investasi besar yang dilakukan perusahaan resmi dalam membeli hak siar dapat sia-sia. Hal ini dapat menurunkan minat investasi dalam sektor olahraga dan hiburan digital di Indonesia. Artinya, pemerintah saat ini semakin serius dalam menindak pelaku pembajakan digital. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah selama periode 2025 hingga 2026 telah dilakukan penutupan terhadap ribuan situs ilegal. Data menunjukkan sekitar 1.004 situs ilegal ditutup karena terbukti menyebarkan konten tanpa izin, termasuk siaran olahraga. Langkah ini dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, penyedia internet, dan aparat penegak hukum. Penutupan situs tersebut bertujuan mengurangi akses masyarakat terhadap platform ilegal sekaligus memberikan efek jerah kepada pelaku. Namun, tantangan tetap ada karena situs ilegal sering muncul kembali dengan nama domain yang berbeda. Pada bagian ini, saya membahas studi kasus yang mengenai pembajakan siaran olahraga. Kasus ini berkaitan dengan pelaku yang menyediakan akses ilegal terhadap siaran olahraga premium tanpa izin resmi. Pelaku menjalankan aktivitas secara terstruktur dengan memanfaatkan sistem digital untuk mendistribusikan siaran kepada masyarakat.
Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pembajakan digital saat ini sudah berkembang menjadi bisnis ilegal yang terorganisasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang cukup besar. Pelaku melakukan pembajakan melalui beberapa cara. Pertama, mereka melakukan akses ilegal terhadap infrastruktur digital seperti server penyiar resmi untuk mendapatkan konten premium. Kedua, pelaku menjual layanan ilegal kepada masyarakat dengan biaya tertentu yang jauh lebih murah dibanding layanan resmi. Ketiga, konten olahraga seperti Liga Champions, NBA, dan pertandingan besar lainnya disiarkan kembali tanpa izin kepada pengguna. Dalam kasus ini, kepolisian khususnya Polda Metro Jaya melakukan tindakan siber berupa pelacakan aktivitas digital pelaku. Aparat penelusuran transaksi server dan jejak digital yang dilakukan untuk mendistribusikan siaran ilegal. Tindakan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia semakin mampu menangani kejahatan digital dengan pendekatan teknologi informasi. Pembajakan siaran olahraga tidak hanya melanggar etika, tetapi juga melanggar hukum. Di Indonesia, pelaku dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE serta Undang-Undang Hak Cipta. UU ITE mengatur penyalahgunaan sistem elektronik dan distribusi informasi ilegal, sedangkan UU Hak Cipta melindungi karya intelektual termasuk siaran digital. Dengan adanya dasar hukum tersebut, negara memiliki legitimasi kuat untuk menindak pelaku pembajakan. Dalam UU ITE, pelaku pembajakan biasanya melanggar beberapa pasal penting. Pertama, terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik milik pihak lain. Kedua, pelaku melakukan transmisi dan distribusi informasi digital tanpa hak. Akibatnya, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dan denda dengan nominal yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa pembajakan digital bukan tindakan sepele, tetapi bentuk kejahatan siber yang memiliki konsekuensi hukum serius. Selain UU ITE, pelaku juga melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Hak siar olahraga termasuk karya yang memiliki perlindungan hukum, artinya pihak lain tidak boleh menggandakan, mendistribusikan, atau menyiarkan ulang tanpa izin resmi. Jika seseorang mengambil siaran premium lalu membagikan kembali untuk keuntungan ekonomi, tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak cipta. Dalam beberapa kasus, aparat bahkan menerapkan pasal terlapis agar hukuman lebih maksimal sesuai tingkat kerugian yang ditimbulkan. Pada tabel ini dapat dilihat ringkasan jenis pelanggaran beserta dasar hukumnya. Pelanggaran seperti akses ilegal ke server, transmisi konten, izin pembajakan komersial, hingga penggunaan alat ilegal memiliki konsekuensi hukum masing-masing. Selain pidana, penjara, dan denda, dampak lainnya adalah kerugian industri, kebocoran data, hingga terciptanya ekosistem digital yang tidak sehat. Karena itu, pembajakan bukan hanya merugikan perusahaan tetapi juga masyarakat secara luas. Grafik ini menunjukkan peningkatan tren penegakan hukum terhadap streaming ilegal. Pemerintah terlihat semakin aktif dalam melakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap platform ilegal. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa
kejahatan digital mendapat perhatian serius. Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tergantung pada aparat, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan digital secara legal. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak. Literasi digital penting agar kita memahami bahwa mengakses layanan ilegal dapat mendukung kejahatan siber. Selain itu, mahasiswa perlu memahami pentingnya keamanan perangkat digital agar terhindar dari malware atau pencurian data yang sering ditemukan di situs ilegal. Kita juga perlu mendukung perlindungan hak cipta dengan memilih platform resmi dan menghargai hasil karya orang lain. Sebagai kesimpulan, pembajakan siaran olahraga merupakan masalah serius di era digital. Tindakan ini melanggar UU ITE dan UU Hak Cipta, merugikan industri, serta mengganggu perkembangan ekonomi digital yang sehat. Pemerintah sudah melakukan berbagai tindakan seperti penutupan situs ilegal dan penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, solusi terbaik tetap membutuhkan kerjasama antara pemerintah, industri, penyedia layanan internet, dan masyarakat. Sebagai pengguna digital, kita perlu meningkatkan kesadaran untuk menggunakan layanan legal dan menghargai hak cipta. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai analisis kasus pembajakan siaran olahraga dan pelanggaran UU ITE. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya literasi digital dan kesadaran hukum di era teknologi saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.